Bagian AIN Ampel Malang. Jadi dari Klaten ke Surakarta lalu ke Malang. Masya Allah. Selesai lulus tahun 1966. Jadi beliau selesai, saya baru mengusulkan diri. Masya Allah. Lalu beliau sebagai sarjana Fakultas Tarbiyah di AIN Ampel Malang dan diploma level di Department of Education di University of Sydney tahun 1985, saya masih SD, dan sebagai Master of Art ya di University of Sydney sampai tahun 1988. Jadi beliau lama ini di Australia atau mungkin sudah menjadi orang Australia ceritanya. Dan beliau kembali lagi ya di Jakarta di Universitas Hidayatullah Jakarta tahun 2024 sebagai S3 Ekonomi. Beberapa training yang beliau ikuti antara lain di internasional dan nasional, antara lain adalah di International Training Institute di Sydney, Australia tahun 79, Summer School di University of Sydney di Februari 85, di Academic English Australian Language Center di Jakarta, dan English of Academic Purpose di Surabaya, juga mediation course di Nederland ya, di Nederland. Alhamdulillah, jadi sudah melanglang buana ini dari sekolah ke trainingnya. Nilai pekerjaan beliau sebagai dosen di Muhammadiyah Surakarta dan juga sebagai dosen tarbiyah di Wali Songo Semarang, juga dekan Fakultas Bahasa dan Budaya Asing di Unimus tahun 2008 sampai 2011 dan rektor Unimus tahun 2011 sampai 2015. Beberapa buku yang beliau tulis juga banyak ya ini tentang English for Islam Study, itu di penerbitnya Raja Wali, juga Dinamika Pendidikan Islam. Beberapa kegiatan internasional yang beliau ikuti di Australian Conference on English di University of Adelaide, Australia, Works Conference di Sydney, Australia, dan juga internasional seminar di Malaysia dan di USA, serta internasional conference halal di Bangkok, Thailand. Alhamdulillah, begitu banyak sekali. Masih banyak lagi nih yang mungkin belum sempat tertuliskan. Bapak Ibu, tidak berpanjang kata, ya marilah kita simak bersama bagaimana paparan coach dalam menjadi ini. Insya Allah waktu paparan kita sampai jam 6 dan ada waktu sekitar 30 menit untuk menyampaikan sesi diskusi kita. Bila ada pertanyaan, mohon ditulis dalam kolom chat atau mengangkat tangan di akhir sesi. Saya Prof. Jamaludin Darwis, kami silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Bapak Ibu yang ada di dalam di YouTube Zoomiyah atau di TV-mu. Alhamdulillah, berbahagia, bergembira kita semua dibangunkan Allah pagi hari ini. Allah yang menghidupkan dan mematikan kita semua, dan alhamdulillah kita dibangunkan Allah dalam benak segala muka. Dan bergembira kita bisa ketemu di sini untuk bersama-sama sharing ilmu. Jadi kalau kebetulan saya mendapat giliran untuk menyampaikan, itu berarti sebetulnya kita juga mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu sekalian. Karena tidak mungkin kami akan menyampaikan sesuatu tanpa belajar dulu. Jadi saya menyampaikan 30 menit, tapi belajar saya lebih dari 30 menit. Jadi sebetulnya menyampaikan itu tidak kehilangan, tapi sebenarnya kita mendapatkan banyak. Itulah Islam yang mengajarkan kita untuk belajar dan belajar. Dan tema yang diberikan saya itu tema yang berat. Saya bukan seorang dokter, itu tema kesehatan. Saya memberikan seorang dokter, saya nggak bisa menolak kayak gitu. Tetapi kami melihat dari banyak aspek, ya. Jadi tidak semata-mata physically, itu bukan dunia saya, bukan bidang saya. Nanti bukan otoritas saya menyampaikan sesuatu yang bukan bidang saya, dan yang tidak pas menyampaikan sesuatu yang tidak diketuai ketahuinya. Maka saya kalau dalam berbagai aspek oke sajalah, insya Allah menyampaikan. Dan kebetulan kata-kata yang bisa dipakai untuk banyak hal itu
termasuk juga banyak. Contohnya kata strategi. Ya, sebagai contoh aja strategi. Strategi itu kan bahasa dalam dunia perang gitu ya. Strategi memenangkan, ya to win the war itu memenangkan perang strategi. Tapi strategi itu ternyata dipakai di banyak hal, strategi pemasaran, strategi pembelajaran. Jadi itu nggak sehat. Jadi kata sehat pun semula sehat itu ya untuk badan saja gitu semula. Jadi lama sekali dipakai untuk banyak hal. Nah itu saya melihat banyak hal dalam sehat dalam banyak aspek. Itulah yang kami maksudkan. Ya kita melihat sehat dalam banyak aspek. Jadi pertama tentunya mau kemudian kami dibantu ya share-nya, share apa? Iya, iya, terima kasih sekali. Jadi tentunya sehat itu kita maknai dalam pengertian yang luas. Ya. Jadi yang pertama, kita mulai dengan kata-kata dari perintah dari Rasulullah. Ada tumu tasihu, gitu. Puasalah supaya sehat. Itu bagi orang yang melihat sehat secara fisik aja kok, kok puasa kan malah lapar, asupan gizinya dikurangi kok sehat. Nah, kita harus melihat dalam mana sehat itu secara luas gitu ya. Jadi berbagai aspek dalam menggunakan kata sehat dan melapar. Berlanjut monggo, silakan next. Ya, jadi sumutasiku puasalah dan sehat. Berikutnya, ya terus slide berikutnya. Jadi sekarang kita kalau melihat ayat ini ya, ya ladina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini beberapa kata kuncinya adalah puasa, ya, dan takwa. Gitu. Jadi puasa itu menuju pada takwa. La'ala itu semoga agar kamu di la'ala itu suatu proses, bukan suatu mimpi yang datang ujuk-ujuk ya, tapi suatu proses. Jadi puasa itu takwa. Kemudian berikutnya itu sebelum itu ada sumu tasihu. Jadi tadi ada kata-kata puasa sehat, ada puasa dan takwa. Jadi kalau kita melihat dari kata-kata ini berarti ada rangkaian antara takwa dengan puasa, takwa dengan sehat dan ada tiga triangle, tiga kata yang berhubungan, takwa, sehat, dan puasa. Nah, berikutnya, jadi terus sekarang takwa juga sebagai pakaian hidup, ya, takwa sebagai pakaian. Berarti pakaian itu juga ada hubungannya dengan kesehatan. Jadi berkelindan, bahkan hubungannya dengan kesehatan. Tapi berikutnya, ya, puasa dan pakaian. Ya, puasa dan pakaian. Nah ini dalam surat Al-A'raf 26. Ya bani Adama, ya, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillah la'allahum yatadzakkarun. Jadi di sini puasa itu dengan pakaian. Puasa itu mengatakan takwa dan takwa itu pakaian. Pakaian yang kita pakai, ya di sini ada tiga fungsi pakaian, yaitu pakaian menutup aurat satu, yang itu sebagai perhiasan untuk penampilan agar kita patutlah layak patut ya. Hanya sebagai seorang manusia yang beradab. Jadi ketika saya di Australia itu selama 3 tahun, saya itu pernah tanya tapi pertanyaan saya juga agak gelo itu menanyakan karena di sana ada pantai nudis, tapi saya insya Allah. Tapi alhamdulillah saya belum pernah ke sana, cuma dengar saja. Jangan sampai lah gitu. Jadi pantai nudis yang dimana tidak selembar benang pun menempel di pakaian. Itu saya tanya gitu, bagaimana mungkin orang yang beradab tidak berpakaian gitu. Itu jawabannya plastis banget. Jadi gini ya, kalau itu baik ambillah ke negaramu, kalau tidak tinggalkan di sini saja. Gitu. Jadi ini takwa itu sebagai pakaian. Hanya kita kenakan, kita pakai gitu. Karena pakaian secara fisik ini adalah itu sebagai untuk menutup kehormatan kita, dia untuk kepatutan penampilan. Jadi ada dua, kehormatan dan penampilan. Kita tidak hanya kehormatan saja, tapi penampilan. Kalau hanya menutup saja berarti pakai selimut kemana-mana cuma ya kan nggak patut gitu ya. Ada kita pakai sarung, kita kubutan atau apa, kan tidak. Jadi kita penampilan.
Tapi di sini disebutkan bahwa takwa itu pakaian yang lebih baik. Jadi setiap hari harus berpakaian, pakaian takwa. Nanti bukan antara takwa dengan kesehatan gitu ya. Jadi ada tiga tuh. Puasalah karena takwa, puasalah karena sehat, dan berpakailah dengan pakaian takwa. Kita lanjutkan. Terus yes, ya. Dan takwa itu bukan hidup. Ya. Takwa itu kan hidup itu kan suatu perjalanan. Takwa itu apa? Hidup itu suatu perjalanan. Titik-titik hidup kan menjalani hidup. Kalau yang sewu, mohon maaf kalau orang jalan kan titik-titik uripnya ngelakoni urip. Hidup itu berjalan. Kalau dia apa namanya pasti gitu. Jadi itu berjalan. Jangan sampai kita itu tidak berjalan. Ya, jadi sirul art berjalan di muka bumi. Maka kita itu berjalan. Jadi hidup kita itu kan perjalanan betul. Artinya bahwa dalam perjalanan kita harus mempunyai bekal. Kalau dalam konteks Jawa itu jadi katakanlah urip wong mampir ngombe ya. Jadi hidup itu seperti orang yang mampir untuk minum sebentar saja. Jika mampir berarti bumi ini bukan kita bukan penduduk bumi secara permanensinya tidak bumi. Ya, karena kita itu di surga, kemudian sementara di bumi dulu karena dosa Adam dan kita sudah diampuni Allah dan kita harus dalam sampai tertipu 2 kali dosa kita agar bisa kembali ke surga. Jadi kita itu sebetulnya penduduk permanen surga. Cuma sementara tidak akan bumi, tapi suatu kembali. Tapi jangan sampai lupa pulangnya gitu ya. Maka Islam itu mengajarkan kita agar kita tidak lupa pulang ke surga. Ya, jangan kita lupa pulangnya. Kalau lupanya nanti kita akan hanya 2, neraka dan surga kan ini. Maka pada zaman itu fa'inna khairul zati takwa, ini potongan ayat. Berbekallah kamu dalam menjalani hidup ini. Ya, bekal hidup yang terbaik yaitu ya takwa itu sendiri. Tadi sebagai pakaian, sebagai bekal hidup. Maka di sini watakuni taklah kamu bertakwa. Hai orang mau berpikir yang berakal. Oke, jadi ini ada hubungan berkelindahan secara semantik. Dalam linguistik ada semantik string ya. String itu tali, ada tali pengikat pemaknaan antar kata-kata itu. Kita lanjutkan. Ya, jadi